Halo anak-anak, bersama dengan Bapak Taufik. Pada saat ini kita akan belajar tentang materi ekonomi. Walau kita tinggal di rumah, maka kita masih bisa belajar bersama melalui video ini. Karena kita masih menghadapi COVID-19 yang untuk menghindari pertemuan-pertemuan kontak langsung fisik secara besar. Oleh karena itu, di dalam pendidikan saat ini, dunia pendidikan terpaksa harus di rumah belajarnya. Namun demikian, tetaplah semangat. Saya akan memberikan materi-materi melalui video, dicermati, kemudian dipelajari. Oke, pada saat ini saya akan membahas materi-materi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian ilmu ekonomi. Kemudian tentang kebutuhan manusia, barang sebagai alat pemuas kebutuhan, biaya peluang, pembagian ilmu ekonomi, metode ilmu ekonomi, motif dan prinsip ekonomi. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah: 1. Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan, kelangkaan, dan biaya peluang. Coba amati aktivitas di bawah ini. Kita sering melakukan aktivitas sehari-hari. Ada petani yang di sawah, ada seorang yang mengendarai mobil, jadi sopir, ya, juru kemudi angkot, taksi, dan sebagainya. Juga ada pedagang kaki lima, orang di pasar, kemudian kita sering juga ke mall untuk berbelanja, di pabrik, aktivitas para buruh, bekerja di pabrik, di industri. Itu semua adalah aktivitas ekonomi. Coba kita pikirkan, mengapa kita melakukan aktivitas ekonomi itu? Karena apa? Kita harus mendapatkan nafkah atau hasil atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu nanti akan mendatangkan hasil, baik itu produksi, baik itu barang maupun jasa, serta memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, permasalahannya adalah kebutuhan hidup tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas. Oleh karena itu, bagaimana mengaturnya, bagaimana prosedur, teknisnya, manajemennya, maka perlu namanya teori ekonomi. Dalam saat ini kita belajar tentang pengertian ilmu ekonomi. Ada beberapa tokoh yang cukup terkenal. Pertama adalah Adam Smith. Adam Smith memiliki sebuah teori tentang ilmu ekonomi adalah sebagai berikut. Ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang kedua adalah Aristoteles. Apa pendapatnya Aristoteles? Ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu kemungkinan untuk dipakai atau kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Kemudian nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah Albert Marshall. Albert Marshall memiliki suatu teori sebagai berikut. Ilmu ekonomi itu suatu kajian mengenai semua tindakan manusia yang berkaitan dengan cara mereka mendapatkan dan menggunakan barang-barang kebutuhan hidupnya. Kemudian Lionel Robin, ya, ini sosok Lionel Robin itu memiliki teori atau menjelaskan ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dalam pemenuhan kebutuhan yang langka. Masih banyak tokoh-tokoh ekonomi
selain keempat yang saya terangkan di sana. Nanti anak-anak bisa memperdalami buku melalui buku ataupun melalui informasi di internet dan lainnya. Selanjutnya, kesimpulannya dari 4 teori itu seperti apa? Di sini dapat ditarik kesimpulan atau kita bisa menarik sebuah kesimpulan arti ekonomi sebagai berikut. Secara umum, ilmu ekonomi yaitu ilmu yang khusus mempelajari perilaku dan tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan 1. Produksi, 2. Distribusi, dan 3. Konsumsi. Sedangkan pembagian ilmu ekonomi itu yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ini yaitu apa? Ilmu ekonomi adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Nah, contohnya seperti apa ekonomi deskriptif itu? Contohnya, misalkan ilustrasinya sebagai berikut. Perekonomian Indonesia diukur berdasarkan nilai PDB, nilai produk domestik bruto, atau dasar harga berlaku triwulan 3 mencapai 2.962,6 triliun. Sementara itu, PDB atas dasar harga konsan 2010 misalkan mencapai 2.311,2 triliun. Jadi menggambarkan, deskriptif itu menggambarkan tentang ekonomi suatu negara. Masih banyak sekali yang dipelajari tentang ilmu ekonomi deskriptif. Oke, selanjutnya ilmu ekonomi teori. Diartikan sebagai ilmu ekonomi yang berusaha menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Dalam ilmu ekonomi teori itu dibagi menjadi 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Oke, nanti akan dijelaskan secara khusus ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian yang ketiga, ilmu ekonomi terapan, yaitu salah satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan, pedoman, standar untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh, manajemen keluarga, manajemen bisnis, atau manajemen perusahaan, serta ekonomi yang dapat diterapkan dalam bidang kesehatan, geografi, politik, dan pendidikan. Selanjutnya, teori ekonomi mikro itu penjelasannya sebagai berikut. Suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen atau perusahaan, serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi dalam ekonomi mikro itu ada 3 teori ekonomi mikro. Ada 3. Yang pertama teori harga. Apa itu teori harga? Itu mengkaji pembentukan harga akibat interaksi permintaan dan penawaran di pasar barang atau jasa. Yang kedua teori produksi. Itu mengkaji masalah yang berkaitan dengan produksi, yaitu biaya produksi, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
Jadi ada 3 teori dalam ekonomi mikro. Kemudian ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah menganalisis kegiatan perekonomian yang bersifat luas dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi dalam unit-unit kecil. Yang dibahas di dalam ekonomi mikro, yang dibahas dalam ekonomi makro itu adalah sebagai berikut, ada 8 ya elemen. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam. Ya, jadi sumber daya ekonomi itu diartikan segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Ya, sumber daya alam atau sumber daya ekonomi. Itu bagaimana pemanfaatannya secara efisien, rasional, karena SDA itu sangat terbatas, sumber daya ekonomi itu terbatas. Kemudian yang kedua adalah stabilitas ekonomi negara. Jadi dalam kajian ekonomi makro itu bagaimana suatu negara itu harus bisa mengelola negara secara ekonomi itu harus stabil, ekonominya harus stabil. Kestabilan ekonomi itu sangat penting bagi fondasi negara. Kemudian yang selanjutnya adalah pertumbuhan, yang ketiga adalah inflasi. Jadi inflasi naik harga barang-barang secara keseluruhan. Jadi, inflasi itu naiknya barang-barang secara keseluruhan dan bersifat terus-menerus, merupakan indikasi terjadinya inflasi. Ya, jadi kenaikan harga disebabkan apa? Kelebihan permintaan agregat keseluruhan di pasar makro. Secara umum, inflasi ditandai dengan kenaikan harga secara berkelanjutan, bertambahnya jumlah uang beredar, berkurangnya kapasitas produksi, serta menurunnya daya beli masyarakat. Maka inflasi harus dikendalikan, harus dikontrol, dijaga supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi. Kemudian yang 4 adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator. Antara lain kegiatan ekonomi masyarakat meningkat, kestabilan ekonomi, daya beli masyarakat meningkat, dan kesenjangan pendapatan berkurang. Dan sudut pandang ekonomi makro, tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi ekonomi negara yang baik. Kemudian yang kelima selanjutnya yaitu ekonomi internasional. Ya, jadi pada era globalisasi ekonomi, setiap negara membutuhkan peran negara lain. Tidak bisa negara itu berdiri sendiri, saling ketergantungan, saling membutuhkan, maka diperlukan kerjasama ekonomi internasional. Keterlibatan negara dalam perekonomian itu akan menimbulkan kerjasama antar negara yang baik. Hubungan dapat dilakukan, dikaji secara makro terkait antar negara. Kemudian neraca pembayaran internasional selanjutnya. Salah satu bentuk hubungan antar negara adalah perdagangan internasional yang ditandai dengan kegiatan ekspor impor. Jadi transaksi perdagangan internasional akan dicatat, ya. Saya ulangi, transaksi perdagangan internasional akan dicatat dalam neraca pembayaran internasional. Jadi selain transaksi perdagangan, juga transaksi keuangan, hibah dari individu, lembaga, serta negara dicatat di dalam neraca pembayaran internasional. Yang ketujuh adalah nilai kurs mata uang. Jadi kurs merupakan perbandingan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jadi nilai mata uang itu bersifat fluktuatif, ya, naik turun, tergantung apa?
tergantung permintaan mata uang dalam negeri di pasar. Jadi tingginya permintaan mata uang dalam negeri itu mendorong meningkatnya nilai mata uang tersebut. Kemudian yang ke-8 yaitu tentang peredaran uang dalam masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, uang memiliki peran yang sangat penting. Jadi uang berperan sebagai alat pertukaran dalam alat pembayaran yang sah. Jadi ketersediaan uang yang beredar dalam masyarakat akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Dengan demikian, uang menentukan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jumlah uang beredar dalam masyarakat yang terlalu tinggi dapat menyebabkan inflasi, sedangkan jumlah uang beredar yang rendah dapat menyebabkan kelesuan ekonomi atau disebut deflasi. Oke, sampai di sini anak-anak kita belajar tentang konsep dasar ekonomi. Nanti pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya kita akan membicarakan atau belajar tentang masalah ekonomi. Tetap di rumah, jaga kesehatan, belajar yang rajin, kemudian dicatat di dalam buku, dikasih poin-poin penting dicatat dalam buku sehingga video ini diputar, dipelajari sampai betul-betul dikuasai. Sampai ketemu di hari kemudian bersama dengan Bapak Taufik Mulyadi. Selamat belajar, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, dan semangat terus. Terima kasih.